dibuang oleh Onyx PH, dan sementara itu Patrick Nathan kayaknya ini untuk Kairi lebih tepatnya juga sudah diamankan terlebih dahulu. Yes, bener banget. Jadi kalau ngeliat dari band-bandnya ini berkaca dari game sebelumnya mirip-mirip. Your team is Apalagi ada banning. Barats, RRQ pemegang first pick, Onyx PH udah ngeband ke arah Hayabusa dan juga Yi. Terakhir akan ngeband ke arah Your team Pakito. is picking. Farsa kebuka. Farsha, Matilda. Bahkan ini adalah respect band untuk R7 dan Albert ya dari Pakitonya. Jadi benar-benar ditutup dari segi mobilitas Pakito yang sekarang benar-benar lagi up-upnya banget sebagai jungler atau bahkan sebagai EXP lane yang nge-clear wave-nya secepat itu. Terus sekarang RRQ Hoshi, akankah untuk Esmeralda? Ini mengingatkanku dengan abang otot kita R7 yang emang dia benar-benar jarang banget di take down, jarang banget mendapatkan point death ketika berada di MPL Regular Season Indonesia dengan Esmeraldanya. Bahkan ketika ketemu sama beberapa timnya, RRQ Hoshi emang selalu melakukan first pick terhadap Esmeralda. Yes, dan mengetahui juga Esmeralda itu balance pick banget. Sangat-sangat safe, sangat-sangat kuat, dan Onyx PH disebut dengan Chow dan juga Selena. Baru dibahas. Soal Selena yang ini bisa jadi akan diamankan untuk roamer dan akan melakukan invade dengan early aggression yang dimiliki oleh Onyx PH. Apalagi ditambah dengan hero flexnya mereka Chow. Ini yang aku pertanyakan, apakah Chow-nya akan di tangan seorang Dlarsky? Karena sekarang Chow rata-rata ditaruh di EXP lane. Dia akan lebih ke arah dari emblem dan build-nya, itemization-nya ke arah tank. Tank ya? Yes. Kasih blast. Misalnya Aldous dan Farsa. Matilda tembus nih. Aldous Bangsin langsung dimunculkan untuk di game yang pertama ini, seolah memberikan efek kejut net untuk teman-teman Onyx PH, mengingat dari Aldous-nya Bangsin ini kita kenal dengan fast farm dan dia emang selalu memaksimalkan space yang dibuat oleh Finn nantinya dan juga Clay yang kali ini sepertinya akan menggunakan Farsha. Namun Kairi sudah mengamankan hero-nya, itu adalah Lancelot. Apakah akan ada ban terhadap Link dari Albert karena Albert belum memunculkan hero powernya? Iya bener banget. Langsung. Aduh Prof, Phoveus juga masih kebuka nih. Wah, Cuman kayaknya Phoveus nggak mungkin. Oke, kalau lihat dari komposisi RRQ udah tebel-tebel, mungkin dua hero terakhirnya lebih ke arah damage deal tentunya. Dan kalau dari Onyx PH udah nge-ban ke arah melimitasi jungler dari RRQ. Kita lihat nih, kalau dari Onyx mereka justru butuh hero yang tebel-tebel. Ini Uranus yang menjadi pilihannya. Itu power hero dari Dlarsky juga. Dan kemungkinan ini akan ke arah Yishun Shin seharusnya. Mengingat bener si Albertnya belum mengamankan satu hero. Dan kalau Yishun Shin akan kemungkinan besar RRQ Hoshi bisa mengamankan Roger. Rogernya ya. Banyak yang buka sebenarnya sih. Banyak. Untuk jungler Albert. Tapi gue lebih setuju kalau Yishun Shin yang harusnya di ban. Oke, gak di ban nih. Gak di ban. Berarti masih sangat besar kemungkinan untuk dipakai sama Albert di area junglernya. Dan aku malah mikir Finn akan mengamankan Angela nantinya. Mengingat Esmeraldanya udah diamankan oleh RRQ Hoshi juga. Dan bahkan kesempatan untuk mengamankan entah itu Matilda, Rafaela, dan Angela nih chance-nya gede banget. Tinggal gimana gameplay setup yang ingin dimainkan oleh RRQ Hoshi. Apakah ingin combo Aldous Angela atau nantinya akan ada combo-combo lainnya yang dipertontonkan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Wah, ini kok Roger ya feelingku. Lilia ya yang di-ban ya. Oke, salah satu damage dealer juga, independen juga, mid lanernya sudah dihilangkan. Dan Onyx PH juga beberapa kali udah memakai Lilia. Hero apa yang akan mereka pick? Song ngarah ke belakang, nargetin Farsanya. Dan Roger kan? Bagus sih. Kayaknya Roger sih, nggak tahu kenapa ya, Net. Roger nih kalau udah nggak ada Lilia enak banget untuk jump in gitu. Karena menurutku dengan kita tahu Roger kan lebih dominan ke fighternya. Dan Wolf Transformation-nya itu akan sangat amat tinggi sekali ketika dia tidak ada pemberhentian atau slow evac. Ini tidak akan berhenti juga dari pengejaran seorang Roger. Tapi walaupun kalau bukan ada Roger lock ya, kayak Chow gitu, nggak masalah sih. Selena. Ini entah ke arah dua roamer kah dari teman-teman Onyx PH, karena udah ngelihat Selena juga kali ini. Karena gue ngelihatnya dari si traceless-nya itu sih untuk beberapa lock, entah mungkin dari Selenanya. Harus disimpan banget ya. Yes. Kan. Oke, Roger Matilda. Matilda. Kacil Net, jangan lupa.
Kacil. KB Acil. Roger. Dan wih, Harit dong. Wow, oke. Ini menarik banget. Apakah Marky? Ya, kayaknya dia emang benar-benar pengen ngamanin untuk dari segi gold lane-nya. Tapi apakah itu tetap akan menjadi jawaban yang baik? Karena ingat, Harit absorb damage-nya akan termakan oleh Esmeralda. Benar banget. Ini salah satu approach yang menarik. Tapi kalau ngeliat dari komposisi Onyx PH, mereka harus main early. Kalau enggak RRQ dengan komposisinya ini mid ke late ini power spike-nya jalan semua. Lihat, Acil sampai time out loh. Sampai dia ditegur lebih tepatnya. Bang, udah bang, mau masukin game ini bang bentar lagi. Ya kan, sampai dia masih sempat-sempatnya untuk memberikan informasi. Balik lagi, inilah dia game pertama kita tentunya untuk perwakilan dari Indonesia. RRQ Hoshi langsung spam sekarang juga di kolom komentar hashtag Indo Pride-nya juga sekarang karena tim Indonesia hanya tersisa satu dan akan berhadapan dengan tim Onyx Filipina. Yes, inilah dia match upper bracket antara RRQ melawan Onyx PH. Yang sudah terlihat di sana tampaknya dari Clay dan Finn ya, ini bakal bermain dan bahkan di bawah bertemu dengan Sin dan juga Marky yang cukup berani juga untuk mengambil last pick-nya itu ke arah Harith. Yang kita tahu ada natural counternya Esmeralda nantinya, dan bahkan itu kecil banget Baloyski itu KB. Yes, tiba-tiba kayaknya Recall terlebih dahulu. dia harus recall terlebih dahulu. Tapi balik lagi dia adalah seorang roamer. It's okay kalau misalkan dia harus pulang. Namun yang unik adalah Hatred. Dia menggunakan Chow dan emblemnya adalah Assassin untuk High and Dry. Wow. Yes. Dan ini dia fun fact dari Snake Video. Onyx PH adalah tim yang berpartisipasi di M3 dengan pool hero tim tersempit. Hanya 13 hero uniknya, sementara RRQ Hoshi memiliki 25.000 hero unik. 25. Enggak, luas, tenang. Luas banget itu Gue banget ini, gue bias banget gue. Yes, nggak masalah ya. 25.000 hektar, lumayan jauh ya. Tapi kali ini kita akan lihat bagaimana Bang Sin. Masihkah dia bisa survive? Oh my god, Bang Sin terpick off dikarenakan Baloyski membawa kawannya kali ini ke arah bottom lane. Marky langsung di babysit begitu saja. Tapi kali ini lihat rotasinya, Albert udah level 4. Apakah bakal kontes ke arah Turtle? Karena Kairi, dia kayaknya lebih punya advantage untuk early stage seperti ini dikarenakan adanya Tonros. Dan hati-hati Baloyski ini dia dimakan-makanin sama Finn nih kayaknya. Yes, dari early semua aggression. abyssal trapnya, dan bahkan Turtle udah mulai ditarik sama Lancelotnya, terkena arrow, dikasih trap kembali. Albert yang harus berhati-hati karena tinggal seperempat lagi darahnya. Mau dipaksa kontes atau tidak, ada guiding yang tidak dipencet dan bahkan retribution tidak berhasil didapatkan, dan wave dragon-nya oh my god, terculik di sana dari seorang Albert. R7 menjadi lini paling depan mencoba untuk nge-trade kill dia, tapi terlalu tebal. Dari Darksky-nya mencoba untuk dihajar 3 orang dan bahkan langsung diamankan oleh seorang Clay. Yes, kali ini trade kill-nya berhasil 2 untuk 2 dan bahkan kerugian awal Albert harus terpick off. Tuan muda Albert kali ini harus farming lebih sabar lagi, dan bahkan Kairi yang mengamankan dari Turtle buff-nya Goni. Wow, ini kalau lihat dari menit-menit emang Onyx PH kuat di early, di mana Selena, Chow, Lancelotnya ini udah sih. main Perkara arrow doang kuat tadi. banget. Perkara arrow, lihat memaksakan 3 member dari RRQ juga memakai Purify. Ya, dan kali ini mau nggak mau ya harus lebih sabar terlebih dahulu, dan ingat ada 3 Purify kali ini yang akan digunakan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Jadi Hatred benar-benar harus dipantau apakah nantinya flickernya akan digunakan lagi untuk 2 menit ke depan. Tapi kali ini R7 sudah melihat keadaannya di mana dia bakal terkena trap dari Baloyski dan masih bisa survive. Ini dia Bang Otot. Gak perlu gunain satu purify-nya dari R7 ketika sudah digin tadi swinging eagle-nya dari seorang Finn, dan bahkan Fresh Strike-nya tidak berhasil untuk dapetin 1 hit pun terhadap seorang Lancelot. Masih bisa dihindari, dan bahkan ini early game-nya cukup rusuh dari Baloyski dengan menggunakan Selenanya menuju ke arah top lane. 2 melawan 1, mau dihajar atau tidak karena Kairi-nya juga sudah mulai muncul di retribution oleh seorang Kairi, dan langsung diamankan begitu saja. Tonrosnya masih bisa dihindari. 24 detik lagi untuk Turtle yang berikutnya. Chase Fate di cancel dan tidak mau dipaksa untuk di arah atasnya.
Oke, kali ini bisa dibilang Marky juga mengamankan gold shield turret yang cukup banyak dan ada pertukaran landing phase yes, dan kali ini ada pergerakan lagi Hatred langsung memaksa Purify daripada seorang Clay. Lihat bagaimana High Hendra-nya bekerja. Dia benar-benar bahkan tidak ke-trigger untuk The Way of Dragon-nya dan flickernya udah ready. Albert harus dipantau sepertinya Bung Cornet. Gila sih itu perkara lewat jalur tengah yang emang agak sedikit berbahaya. Walaupun harus berputar lebih jauh, tapi harusnya itu lebih aman dari perputaran rotasi Clay ya. Dan bahkan di sini Turtle masih bisa reset kembali. Roger dari Albert masih cukup jauh jaraknya, mencoba untuk mengulang kembali Kairi. Darsky ada 1 arrow dan bahkan 4 orang mau dikontes atau tidak. Retribution ready. 1 badan diamankan lagi oleh tim Onyx PH. Masih ada 1 Seeking Eagle ditabrak dengan 2 Wave Dragon. Oh my god, langsung didapatkan mencoba untuk men-trade kill. R7 tidak berhasil nge-trade killnya dan bakal langsung di-cover oleh teman-teman dari Onyx PH. Dan hampir saja Tuan Muda Albert memakan lele dari seorang Baloyski. Kali ini bahkan ada 1 pergerakan R7. Dia mencoba untuk bertahan, masih ada Purify dan dikejar, trapnya masih connect. Tapi R7 masih punya Frostmourne Shield, nggak bakal bisa ditumbangkan. Namun kali ini bottom lane sepertinya harus hilang. Goni, what happened? Gila, ini permainan makro dan early potential dari teman-teman Onyx PH tuh benar-benar dimaksimalin. RRQ harus pilih-pilih teamfight di early game-nya. Erunya sih. Iya sih. Ayo, perlahan-lahan tapi pasti. Namun ingat Bung Cornet, tenang. Jangan tegang. Karena apa? Karena Tuan Muda Albert ini menggunakan Roger. Ini adalah hero snowball yang kalau 1 kali mendapatkan advantage atau keuntungan, dia Momentum akan ya. mendapatkan momentum yang berlipat ganda. Tinggal dicari nanti momentumnya gimana. Apalagi RRQ Hoshi juga kita tahu untuk dari MPL Indonesianya sering banget comeback dan bahkan Finn-nya bakal terjebak di depan, namun tidak akan ada contest fight untuk kali ini. Finn lagi dan lagi kena arrow, bakal terpok lagi damage dari Baloyski. Ini kalau andaikan saja bukan tim Indo ya. Ini dari draft sih gue yakin banget dari draft RRQ mid game to late game harusnya mereka bisa balikin keadaan, apalagi kita lihat juga dari Bang Sin ya yang memulai untuk dapetin stacknya, fokus untuk farming. Ya, kita lihat juga dari Clay yang masih aman untuk poin killnya juga dia dapetin 2 kill. Dan kita lihat dari anak-anak RRQ dan juga Onyx PH belum berbeda cukup jauh dari segi goldnya. Tinggal gimana caranya untuk momen-momen team fight selanjutnya yang mungkin di sini agak sedikit berbahaya. Albert yang mencoba untuk menghindar Wave Dragon dari Hatred-nya. Lihat masih bisa hidup dan bakal langsung datang Bushian. Sekarat dia, mana strike-nya, 1 hit lagi dan tidak berhasil didapatkan. Hatred masih bisa hidup. Mencoba untuk flicker kah? Tidak ternyata. Dan kayaknya iya, langsung mundur ke arah belakang dengan flickernya. Dan kali ini Kairi yang sudah mendapatkan informasi bahwa Tuan Muda Albert tidak memiliki retribution, dan kali ini langsung diamankan dengan cepatnya. Lihat bagaimana Basin langsung menembur ke depan, tapi masih punya Tondros dan bahkan ada Circling Eagle, namun tidak ada target yang optimal. Glarsky dalam keadaan immune, dia Black Dragon Transformation dan langsung mundur bubar jalan dari RRQ Hoshi. Yes, masih mencoba untuk mereset kembali. Terkena arrow lagi, Finn. Tidak ada Gedi Win, tapi lihat langsung dibalikin kembali. 1 trade akhirnya didapatkan oleh vaksinnya. R7 tidak boleh terlalu memaksakan, mencoba untuk kembali menarik untuk team fight selanjutnya. Ini yang harus dilakukan sama anak-anak RRQ Hoshi. Tetap sabar, tetap farming dulu, dapetin banyak stacknya dan dapetin momentum untuk team fight agar lebih rapi lagi untuk bisa nge-trade lebih banyak lagi. Wah, ini bahaya banget sih, apalagi mengingat Marky langsung menuju ke arah Holy Crystal. Dan lihat perbedaan levelnya, dia level 10 loh sebagai gold laner Goni. Nah itu dia, dan tentunya Kairi lihat melefik roar setelah war. Wah, ini Holy Crystal amanin Marky ini benar-benar RRQ Hoshi. Mereka bisa sebenarnya membalikin pertandingan, tetapi harus benar-benar pilih pas momennya, pas baru bisa membuka fight. Oh, tapi kali ini Finn langsung Circling Eagle ke arah belakang Baloyski. Ternyata langsung ada pergerakan Jutsunedu. Dan lihat kali ini Clay-nya bakal dikejar. Albert bakal tertangkap di arah depan. Bakal ada Phantom Execution and that's another point kill. Oh my god, Kairi. Dia mendapatkan triple kill. Apa yang terjadi? RRQ Hoshi hilang 4 membernya. Wah, gua cuma bisa melongo melihat apa yang terjadi barusan.
Puncture yang dilakukan dan langsung Tonros ke arah tengah, triple kill dalam waktu yang sangat cepat oleh seorang Kairi. Dan itu adalah team fight yang benar-benar nih kita akan melihat kembali replaynya ketika Finn ya membuka satu Streaking Eagle dan Baloyski yang benar-benar langsung lompat dengan melawan flickernya, dibawa, ditarik jauh ke belakang, and then memaksakan R7 juga langsung mengeluarkan Polystar Moon ya. Dan lagi-lagi yang dilakukan Kairi itu benar-benar on point banget. Dia langsung menuju ke arah satu orang, yaitu Parsianya, dan Parsianya. Gak peduli, yang penting ada Minions wave di arah tengah, Puncture dan langsung ke arah Parsianya. Dan ini yang bakal bahaya adalah Baloyski-nya yang bisa instant kill karena dia udah punya Calamity Reaper sekarang. Lihat arrow-nya kena terus dan tidak ada informasi sama sekali karena kali ini cukup berbahaya dari Baloyski yang dia trap-nya benar-benar on point banget. Arrow-nya benar-benar memporak-porandakan banget formasi dari RRQ Hoshi. Lihat kena lagi Finn-nya dan kali ini langsung ada pergerakan Saman Force ke arah belakang. Shoot Kunedo dan Albert dalam ancaman. Albert ditumbangkan. Tuan muda Albert kali ini harus hilang. Babang Pipin juga yang menyusul dan bahkan kali ini headset di threat kill. Bangsin dia datang mendapatkan double kill juga daripada seorang Clay from Bogor. Kali ini tapi ternyata lihat Bangsin mendapatkan kali ini seorang Baloyski. 3 untuk 3. Bangsin kali ini 1v1 situation melawan Kairi tapi masih ada Phantom Execution. Lihat oh my god, the timing wipe out dan Onyx PH itu kritis banget padahal Bung Kornet. Oh, itu benar-benar timing yang sebenarnya dari kedua core, benar-benar itu tinggal gimana caranya mainin insting untuk mendapatkan killnya antara seorang Bangsin dan juga Kairi. Tapi Kairi dia mendapatkan timing yang tepat banget. Dia punya Tonros, dia punya Phantom Execution yang pas banget di rerumputan dan langsung dapetin damage-nya ke arah seorang Bangsin. But it's okay, masih bisa untuk mengulur waktu kembali karena kita lihat sudah kembali hidup dan bahkan tidak ada yang mendapatkan satu objektif Lord dan tidak bisa langsung nge-push walaupun sudah wipe out barusan dari anak-anak Onyx PH. Yes, bener banget. Dan kalau kita ngeliat itemnya nih, Albert belum mendapatkan true damage, endless battle-nya belum jadi. Sementara kalau kita ngeliat kanan, Kairi dengan 16.000 gold-nya udah langsung on the way Blade of Despair. Ini benar-benar harus diperhatikan. RRQ Hoshi, mereka ketinggalan gold, mereka ketinggalan turret. Dan mudah-mudahan tentunya satu momen saja dibutuhkan untuk kembalikan pertandingan ini. Tetapi untuk 11 menit pertandingan hampir 12, Onyx PH mengontrol Land of Dawn. Asli ini satu momen bisa banget loh untuk kembali. Apalagi hero-hero fall off dari teman-teman Onyx PH ini banyak banget. Sekarang kali ini Bangsin terkena Well Dragon Phantom Execution dan bahkan Bangsin mencoba untuk melawan dua hero sekaligus tapi gak bisa. Unstoppable daripada seorang Kairi. Kali ini 4 member dari RRQ Hoshi mulai diporak-porandakan, dipaksa untuk pulang. Glarski mencoba untuk dengan Black Dragon Form-nya dia memaksa pulang semuanya. Lihat Cyclone Eye-nya bahkan diambil. Kairinya langsung hadir juga, Phantom Execution lagi. R7 apakah mampu untuk bertahan? Arrow-nya dilontarkan lagi. Tidak boleh ada yang mendekat ke arah Lord yang pertama karena kali ini Lord pertama akan diamankan oleh Onyx PH. Nih benar-benar tinggal gimana caranya dari RRQ menahan dan bahkan dari Bangsinnya ya sekarang sudah ready untuk flickernya. Tadi ketika di game juga tidak ada flicker. Ya tinggal menunggu ini sudah mau level maksimal walaupun sempat tertinggal dari seorang Kairi yang level maksimum duluan. Lord sudah mulai berjalan di arah tengah. Ini di arah tengah harusnya bisa ditahan karena kita lihat Clay-nya juga sangat unggul dari segi point kill dan itemnya, beberapa itemnya juga sudah mulai jadi untuk dari seorang Parsianya. R7 sudah mulai di depan bersama seorang Finn. Getting win satu skill Lord karena sudah di atas menit 12. Sudah mulai merelakan satu inhibitor turret. Lord sudah mulai masuk dan mencoba untuk membersihkan minion di arah atas dan bawah. Strategi yang cukup baik dilakukan sama RRQ, melepaskan middle turretnya karena sudah setengah darahnya. Dan lebih baik menjaga di sisi lainnya, KB. Yes, kali ini perlahan-lahan lihat yang harus diperhatikan adalah haternya. Tapi arrow-nya connect kali ini. Albert dalam ancaman. Langsung terkena Tonros dan hilang. Tuan muda Albert. Baloyski tapi ditukarkan begitu saja. Double kill dapatkan oleh Kairi. Dan Depolista punya ke belakang R7 tapi tidak bisa menyelamatkan Bangsin. Bangsin tumbang. The Well Dragon coming up. Tidak ada purify. R7 tumbang dan wipe out.
Onyx PH memporak-porandakan RRQ Hoshi. Game pertama 13 menit 57 detik. Wow. Aduh. Ini yang harus gua bilang juga ya. Ngomongin soal kedua